Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Pratama dari kelas 3F Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses penyelesaian sebuah studi kasus untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Senjaya STMkom. Jadi soalnya di sini adalah toko Haris ingin merapikan pendataan laporan penjualan dan pembelian tokonya dengan membuat sistem pendataan, sehingga membutuhkan sebuah basis data sebagai tempat penyimpanannya. Sebelumnya, jika ada pelanggan yang membeli barang di toko Haris, maka akan mendapatkan faktur penjualan dari toko Haris seperti gambar 1. Ketika toko Haris membutuhkan barang, maka akan memesan barang yang dibutuhkan ke grosir dan akan mendapatkan faktur pembelian seperti pada gambar 2. Jadi ini gambaran daripada gambar 1 ini merupakan faktur penjualan dan gambar kedua ini merupakan faktur pembelian. Jadi, berdasarkan permasalahan dan data pendukung tersebut, lakukan analisa dan perancangan untuk membangun basis data yang sesuai. Langkahnya itu yang pertama, melakukan proses normalisasi, conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Kemudian, implementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Lalu, isikan beberapa data ke dalam salah satu tabel dan berikanlah penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Nah, di sini saya sudah mengimplementasikan data dari gambar faktur penjualan. Jadi di sini ini merupakan bentuk tidak normal atau unnormalized. Jadi bentuk tidak normal atau unnormalized ini adalah kumpulan data yang direkam dan tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group seperti berikut ini yang ada di nomor faktur, tanggal, customer, dan alamat. Jadi, pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data dan biasa disebut dengan anomali. Selanjutnya, kita akan melakukan proses normalisasi yang bentuk normal ke 1NF. Jadi, dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap U-normal akan menghasilkan bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Normal pertama 1NF satu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Tiap field hanya ada satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Pada tabel sebelumnya data belum normal, sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Berikut perubahannya. Di sini kan sudah terisi semua data yang pada tabel nomor faktur, tanggal, customer, dan alamat. Bentuk normalisasi pertama atau NF ini mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk file datar atau flat file dan data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai-nilai dari field berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setelah kita melakukan proses normalisasi ke 1NF, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi ke 2NF. Dalam perancangan database, relasional tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key, karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, tahap normalisasi pertama akan menghasilkan bentuk normal kedua atau 2NF yang dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Normalisasi kedua atau 2NF, suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi
normal pertama, dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Jadi bentuknya seperti ini perubahannya. Terbagi menjadi dua, itu tabel barang dan tabel harga. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field-nya. Setelah melakukan normalisasi kedua, selanjutnya kita akan melakukan proses normalisasi ke 3NF. Dalam perancangan database, relasional tidak diperkenankan adanya transitive dependency karena dapat berdampak terjadinya anomali. Oleh karena itu, dilakukanlah proses normalisasi tahap 3NF. Normalisasi ketiga atau 3NF suatu relasi memenuhi norma ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci atau non-key tidak mempunyai transitif fungsional dependensi kepada kunci utamanya atau primary key-nya. Jadi inilah bentuk perubahannya. Terbagi menjadi beberapa entitas, yaitu tabel barang, tabel harga, diskon, tabel customer, dan tabel toko. Jadi bentuk normal ketiga atau 3NF ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama dan tidak mempunyai hubungan transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan. Dan bentuk normalisasi ketiga ini sudah dapat tabel yang optimal. Jadi setelah kita melakukan proses normalisasi dari faktur penjualan, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan proses conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling. Langsung saja yang kita buka aplikasi Oracle Data Modeler. Kita buat entitas pertama itu dengan nama barang. Lalu ke atribut kita tambah atribut yang pertama itu dengan nama kode barang. Lalu logical source type varchar. Size ini 10. Bersifat primary UID. Lalu nama barang bersifat logical. Source type ini varchar juga. Kita beri size 10. Bersifat mandatory. Lalu kita buat lagi yang kedua. Entitas yang kedua itu dengan nama tabel harga. Lalu kita tambah atributnya yang pertama itu dengan nama quantity atau disingkat QTY, di bersifat logical. Kemudian source type-nya itu adalah integer, bersifat primary ID. Lalu tambah lagi namanya itu satuan. Logical, source type-nya adalah varchar isi 10 bersifat mandatory. Tambah lagi atribut yang ketiga, kita beri nama itu adalah harga satuan. Harga satuan in integer bersifat mandatory. Tambah lagi subtotal. Source type-nya integer juga. Tambah lagi atribut yang kelima itu namanya adalah total. Source type kita isi di sini adalah integer. Bersifat mandatory. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita buat lagi entitas yang ketiga itu dengan nama tabel toko.
Tabel toko kita isi atribut. Yang pertama itu atributnya adalah logical, source type ini varchar, size kita isi 15, bersifat primary UID. Kita tambah lagi tanggal, ini source type-nya adalah date, bersifat mandatory. Kemudian alamat itu varchar, kita isi 15, mandatory. Kita buat lagi entitas keempat dengan nama tabel customer. Lalu kita ke atribut, kita beri nama itu customer. Varchar, size di sini kita isi 15, sifat primary ID. Tambah lagi itu tabel diskon. Atribut di sini yang pertama itu kita beri diskon nama atributnya. Logical ini integer. Nah, jadi kita sudah siap membuat conceptual modelingnya. Setelah kita membuat conceptual model dari faktur penjualan, langkah berikutnya adalah kita akan membuat conceptual model dari faktur pembelian. Jadi di sini saya sudah memiliki data dari faktur pembelian dan sudah melakukan proses normalisasi. Jadi hasil normalisasinya yaitu terdiri dari tabel barang, tabel harga, tabel toko, tabel customer, dan tabel diskon. Jadi langsung saja kita buat entitasnya. Entitas pertama di sini kita beri nama toko barang. Atribut pertamanya kita beri dengan nama kode barang, bersifat logical, varchar size 10, sifat primary UID. Kita tambah lagi setelah kode barang, setelahnya atribut kedua yaitu nama barang, varchar size 10 juga, lalu bersifat mandatory. Kemudian setelah kita membuat entitas toko barang, kita buat lagi entitas yang kedua. Yang pertama itu adalah quantity, source type-nya adalah integer, bersifat primary UID. Kita tambah lagi atribut kedua dengan nama satuan, varchar 10 bersifat mandatory. Tambah lagi harga satuan bersifat source type-nya adalah integer. Tambah lagi subtotal source type-nya sama, integer, mandatory. Tambah lagi atribut yang kelima dengan nama total.
bersifat integer. Setelah membuat entitas tabel harga, kita buat lagi yang ketiga, tabel toko. Atributnya itu nomor faktur. Source type-nya varchar size 10 bersifat primary UID. Tambah lagi tanggal. Ya pasti itu ada source type-nya adalah date. Kita tambah lagi atribut ketiga salesman. Kita isi varchar source type-nya dan size 15 bersifat mandatory. Kita buat lagi entitas keempat, tabel customer. Atributnya itu customer. Source type varchar size 15 bersifat primary UID. Dan yang terakhir adalah tabel diskon. Atribut diskon di sini source type-nya adalah integer. Bersifat primary UID. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat conceptual model dari faktur pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep logical modeling pada faktur penjualan dan logical model pada faktur pembelian. Pada logical model penjualan, di sini pada tabel toko ke tabel customer, saya menggunakan one-to-many relation. Jadi, one-to-many relation yaitu setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Jadi hubungan antara file pertama dan file kedua itu adalah 1 berbanding banyak atau banyak berbanding 1. Jadi mengapa saya mengambil one-to-many pada tabel toko ke tabel customer? Karena dalam toko pasti memiliki pelanggan dan banyak pelanggan pasti membeli barang di toko. Jadi untuk cara bacanya itu sama seperti yang saya jelaskan. Satu toko bisa menjual barang ke banyak customer dan banyak customer dapat membeli barang pada satu toko. Kemudian selanjutnya pada tabel toko ke tabel barang, saya menggunakan one-to-many juga. Mengapa? Karena dalam toko pasti memiliki banyak barang. Jadi untuk cara bacanya yaitu, satu toko boleh atau bisa menjual banyak barang, sementara banyak barang dapat dijual oleh satu toko. Selanjutnya pada tabel barang ke tabel diskon, saya menggunakan one-to-one relation. Maksudnya setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah 1 berbanding 1. Jadi di sini untuk faktur pembelian logical modelingnya pada tabel toko barang dan ke tabel toko saya menggunakan one-to-many relation. Jadi untuk bacanya itu satu toko bisa menjual barang ke banyak customer dan banyak customer dapat membeli barang pada satu toko. Lalu toko barang ke tabel harga one-to-many relation. Untuk cara bacanya satu toko boleh atau
satu toko boleh atau bisa menjual banyak barang, sementara banyak barang dapat dijual oleh satu toko. Kemudian dari tabel diskon ke tabel harga saya menggunakan one-to-one relation. Karena satu barang hanya memiliki satu diskon dan satu diskon hanya dimiliki oleh satu barang. Kemudian dari tabel customer ke tabel harga itu one-to-many relation. Karena setiap harga pasti memiliki banyak barang dan banyak barang hanya memiliki satu harga. Nah, selanjutnya kita akan mengecek relational modelnya dengan cara mengklik engineer. Jadi seperti inilah bentuk dari relational model pada faktor penjualan. Dan relational model pada faktor pembelian yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi kita sini sudah berhasil membuat proses normalisasi, conceptual model, logical model, dan physical model. Jadi, setelah kita melakukan proses normalisasi, conceptual modeling, logical modeling, dan physical modeling, langkah berikutnya adalah kita implementasikan model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Jadi, langsung saja di sini, pada faktor pembelian, logical pembelian, di sini kita klik View, lalu kita pilih DDL File Editor, kita pilih Generate, lalu kita klik OK. Nah, di sini merupakan file DDL file editor dari logical faktor pembelian. Jadi DDL itu adalah file basis data yang dibuat dalam Data Definition Language atau DDL, biasa yang digunakan untuk menggambarkan skema basis data. Kemudian dia disimpan dalam format teks biasa dan berisi perintah seperti create, use, alter, dan drop. Ini sering digunakan untuk mengkonfigurasi sumber data yang digunakan oleh aplikasi berbasis data. Nah, di sini merupakan DDL dari pembelian, kemudian di sini DDL yang dari penjualan. Kemudian kita akan implementasikan model fisik dari perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Nah, jadi langsung saja kita pergi ke aplikasi Visual Studio Code atau bisa menggunakan SQL command prompt. Jadi sini kita pilih terminal, klik New Terminal, lalu di sini kita split. Nah, kemudian untuk yang pertama di sini kita masukkan, kita kaitkan dulu dengan SQL+. Nah, di sini sudah masuk. Lalu perintahnya di sini adalah kita masuk dengan username itu adalah sys as sys dba. Ini pada as ini a-nya itu huruf besar. Enter, lalu password. Password ini adalah password yang kita buat pada awal saat menginstalasi dari SQL Plus-nya. Di sini saya passwordnya itu 123456. Lalu kita enter. Nah, di sini dia sudah terkoneksi dengan Oracle Database 11G Express Edition 64-bit Production. Jadi, untuk menjalankan SQL Plus ini adalah kita harus mendownload Oracle Database 11G Express Edition terlebih dahulu. Bisa mendownloadnya di website dari Oracle. Selanjutnya, di sini kita akan membuat user. Caranya itu dengan cara mengklik Create User Tester Identified by 123456. Create User Tester Identified by 123456. Nah, di sini user sudah terbuat.
Jadi setelah user terbuat, yaitu dari user tester, jadi langkah berikutnya adalah kita membuat grant DBA to tester. Grant ini merupakan perintah untuk memberikan hak izin akses bagi user di SQL agar dapat mengakses database, tabel, dan kolom. Selain itu juga dapat menambahkan user baru dengan perintah grant ini. Ada hal yang harus diperhatikan jika melakukan perubahan izin akses pada user SQL yang masih aktif bekerja, tidak langsung bisa menerapkan perubahan meski sudah melakukan flush privilege. Jadi konfigurasi ini berlaku ketika user sudah menutup koneksi, kemudian melakukan koneksi kembali. Jadi izin akses penuh ini digunakan untuk mengakses seluruh database dalam server. Lalu kita masukkan saja, yaitu grant DBA to tester. Nah, di sini grant sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah kita buat dari terminal baru, kita hubungkan dulu SQL Plus-nya. Di sini username-nya langsung saja kita masukkan dari user yang kita buat tadi, yaitu adalah user tester. Nah, di sini user tester sudah masuk terkoneksi ke Oracle Database 11 Express. Selanjutnya kita akan mengambil data dari DDL file tadi. Nah, dari penjualan di sini kita akan membuat tabel barang. Kita copy data dari DDL penjualan. Lalu kita enter. Nah, di sini tabel sudah terbuat. Kemudian kita ingin memasukkan tabel lagi. Misalnya sini di tabel pembelian. Di sini kita ingin masukkan, misalnya membuat kita tabel toko barang. Kita copy. Nah, tabel sudah terbuat. Kemudian kita akan mengselect tabel berdasarkan user yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini terdiri tabel barang dan toko barang. Dengan cara dash p tabel barang. Kita enter. Nah, ini untuk yang dari tabel barangnya. Kemudian kita coba lagi yang dash-nya dari toko barang. Enter. Nah, ini dari tabel barang itu ada terdiri dari kode barang dan nama barang. Jadi DEX ini adalah singkatan dari describe atau dalam query bisa ditulis lengkap atau hanya 4 karakter pertama. Kemudian langkah berikutnya adalah di sini kita ingin memasukkan data dari type-nya ini. Misalnya kode barang. Kita ingin mengisi dari kode barang ini isinya yaitu misalnya kode 1. Nama barangnya di sini adalah barang 1. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama kita select dulu tabel dari kode dari toko barang. Select bintang from huruf besar toko barang. Lalu kita enter.
Nah, di sini ada neuroselected, lalu kita bikin di sini yaitu insert into toko barang value. Misalnya di sini kode barangnya itu 1234. Dan untuk nama barangnya itu barang 1. Nah, kita pastikan, lalu kita enter. Nah, di sini satu row sudah terbuat. Jadi, kita cek lagi data tab value-nya itu 1234 dan barang 1. Kita buat yaitu dengan melihat select tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada tabel barang dan toko barang. Kita melihat data yang sudah kita insertkan tadi, yaitu dengan melihat dari DEX toko barang. Lalu kita enter. Lalu kita buat select from toko barang. Nah, di sini sudah masuk. Dari kode barangnya itu 1234 dan nama barangnya yaitu adalah barang 1. Nah, di sini kita sudah berhasil menginsertkan data dari kode barang dan nama barang pada entitas toko barang, pada tabel toko barang. Selanjutnya kita misalnya ingin mendiskonekkan itu dengan caranya, yaitu tinggal kita ketik disconnect. Maka otomatis program akan berhenti dan otomatis disconnect dari Oracle Database 11G Express Edition. Jika ingin mengkoneksinya kembali, itu dengan cara connect HR. Lalu enter password yang sudah ada itu 123456. Nah, di sini sudah terkoneksi kembali. Kemudian kita ingin mengubah password. Yang sebelumnya 123456, kita ingin ubah lagi. Misalnya di sini itu dengan cara kita buat di sini yaitu alter user HR identifier. Kita paste. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi 12345667. Nah, misalnya di sini kita keluar dulu dari user testernya dengan cara tadi yaitu disconnect. Nah, dia kan otomatis disconnect dari Oracle. Lalu kita masukkan lagi connect HR. Kita sambungkan kembali dengan user tester tadi. Di sini kita enter password. Misalnya kita masukkan password yang sebelumnya tadi 123456. Nah, di sini error dia karena password yang sebelumnya sudah kita ubah menjadi 12345667. Lalu kita coba menggunakan password yang baru ini 12345667. Lalu kita masukkan 12345667. Nah, dia terkoneksi. Jadi, begitulah cara memasukkan data Jadi begitulah proses implementasi model fisik yang dihasilkan ke dalam perintah DDL menggunakan aplikasi SQL+. Kemudian kita sudah mengisikan beberapa data ke dalam satu tabel. Kemudian sudah kita berikan penjelasan beberapa contoh perintah seleksi data sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Jadi demikian penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.